berkaitan dengan hadis tentang iftirakul ummah. Jadi Nabi SAW bersabda, iftarakal yahudu ila ihda wa sab'ina millah kulluha finnar ila wahidah wa iftarakal nasara ila isna wa sab'ina millah ihda wa sab'in finnar wa wahidatan fil jannah. Kemudian yang terakhir, wasatab tarik hadihil ummah, dan akan berpecah umat ini menjadi 73 golongan. Kulluha finnar, kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah? Siapakah yang selamat itu wahai Rasulullah? Dari Islam ya. Jadi kalau saya jelaskan, Yahudi yang selamat itu yang pengikut Nabi Musa di zaman Nabi Musa, ketika ajaran Musa masih berlaku. Nasrani yang selamat adalah pengikut Nabi Isa yang ketika saat itu Hawariyun ya. Jadi masih berlaku ajaran Nabi Isa. Karena setelah datang Nabi SAW, kemudian orang tidak beriman kepada Nabi, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Ya. Nah sekarang sataf tarik hadihil ummah, akan berpecah umat ini menjadi 73. 72 di neraka, 1 di surga. Sebagaimana ditanyakan oleh para sahabat, man hiya ya Rasulullah, siapakah yang selamat itu? Jawabannya ada 2. Yang pertama, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa-siapa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Yang kedua, al-jamaah. Ia adalah jamaah yang selamat. Nah, jamaah ini diartikan ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Siapa yang berkesesuaian dengan kebenaran meskipun sendiri, itu adalah jamaah. Ya. Jadi yang selamat itu ma'ana alaihi wa ashabi, siapa saja yang mengikuti aku dengan para sahabatku di dalam beribadah kepada Allah. Kalau urusan dunia kan asalnya boleh, ketika ada larangan maka kita berhenti. Ya. Tapi kalau urusan agama maka asalnya adalah haram kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah ibadah atau sebuah akidah, maka harus kita yakini. Jadi ini sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 115. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang Rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas padanya petunjuk, wa yatabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kita tahu ketika Al-Quran diturunkan yang disebut mukmin itu siapa? Para sahabat. Nuwallihi matawalla, kami palingkan dia sejauh berpaling. Wa nuslihi jahannam, dan kelak akan dimasukkan ke dalam jahannam. Wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi yang selamat itu yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Artinya mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Meskipun dia sendiri. Jadi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, yang disebut ahlus sunnah itu karena berpegang teguh dengan sunnah, wal jamaah itu karena memegang kebenaran. Itu siapapun orang, karena manhaj, sering orang mengatakan manhaj salaf, artinya jalannya para sahabat itu bukan klaim kelompok tertentu atau pendengar radio tertentu atau pemirsa ustadz tertentu. Jadi siapapun mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kemudian dipahami dengan benar. Makanya kita lihat kitab tafsir, perkataan ulama menjelaskan seperti itu. Karena Quran itu bahaya kalau kita tafsirkan dengan akal kita. Nabi mengatakan, man qala fil Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang memahami Quran hanya dengan ro'yunya, siap-siap mengambil tempat duduknya di atas neraka. Maka kita harus
Lihat tafsir-tafsir para ulama seperti itu. Jadi yang selamat itu satu golongan adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Karena Nabi mengatakan al-jamaah, siapa-siapa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku. Itu yang selamat itu. Siapapun dia, dimanapun dia. Bukan nama komunitas tertentu. Bukan klaim golongan. Oh, saya yang paling sunnah, saya manhajnya di atas hak. Itu tidak. Ya, karena semua kita mengikuti para sahabat. Ya, mengikuti jalannya para sahabat. Ketika kita sholat kan, kita lihat prakteknya Nabi lewat jalannya sahabat-sahabat menjelaskan seperti itu. Ketika kita bermuamalah dan yang lainnya. Karena urusan ibadah ini akan asalnya haram. Kecuali ada dalil yang menjelaskan bahwa itu ibadah. Beda dengan urusan dunia. Urusan dunia itu asalnya boleh. Antum dagang apa saja, silakan. Tapi ketika ada larangan, misalkan makan apa saja, itu semua halal. Kecuali nanti ada yang dilarang daripada makanan. Misalkan ya yang dikecualikan, contoh misalkan binatang yang tidak boleh dimakan adalah yang bertaring dan berkuku panjang. Kan seperti itu. Nggak usah disebutkan satu-satu. Oh, Ustaz, gimana biawak? Gimana buaya? Nggak usah seperti kalau itu bertaring ya sudah masuk kategori haram. Kalau burung itu yang berparuh panjang dan yang bercakar tajam. Ya kayak burung hantu, burung raja wali, termasuk burung pipit, ada larangan untuk dibunuh. Karena begini, kaidahnya bagaimana Nabi? Contoh begini, kodok, tahu kodok kan? Bangkong. Kalau enggak swike, suka ada restoran swike, ya. Nah, sebab diharamkannya itu bukan karena hidup di dua alam, tapi ada dalil dilarang dibunuh. Di dalam Bulughul Maram ada hadis, Sa'alat tabibu anisifda. Seorang dokter bertanya kepada Nabi tentang kodok. Akan dijadikan obat. Maka Nabi melarang kodok tersebut dibunuh. Ya, ternyata sebabnya itu begini. Ini pentingnya kita berpihak ya. Di saat Raja Namrud itu mau membakar Ibrahim, maka seluruh rakyat di negara yang dikuasai Namrud pada saat itu diperintahkan untuk mengumpulkan kayu bakar. Maka semua berlomba-lomba mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Sampai ada seorang nenek-nenek nangis, yang mana beliau itu nangis gak sempat membantu mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Dan dinyalakanlah api yang sangat besar. Sampai-sampai Ibrahim itu dilemparkan ke dalam api tadi menggunakan mazanik, ketepel yang besar. Karena saking besarnya. Kemudian tiba-tiba ada kodok yang melangkah dengan membawa air di mulutnya. Ditanya oleh hewan-hewan lain. Karena hewan pun sama bertasbih kepada Allah. Kamu mau kemana katanya? Aku mau menyemburkan air ini ke api yang besar itu. Maka hewan ini mentertawakan. Apa manfaat air yang dari mulut kamu sedikit itu dengan membandingkan api yang besar? Kemudian kodok berkata, minimal Allah mencatat aku di mana aku berpihak. Makanya berpihak kepada kebenaran itu wajib. Maka sejak itu kodok itu diharamkan dibunuh sampai hari kiamat. Jadi haram bukan haram karena hidup di dua alam. Sering ada pertentangan di masyarakat. Kalau apa namanya, Pak, yang di laut itu yang kepiting itu haram karena katanya hidup dua alam. Kalau rajungan itu halal karena di laut kan begitu. Pernah dengar kayak dalil kayak gitu? Sebenarnya nggak ada dalil yang mengatakan dua alam itu. Iya, nggak ada. Karena begini, contoh Nabi mengatakan al-bahru tuhur ma'uhu wa khillu maitatuhu. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Nah, ketika Nabi tidak menjelaskan yang seperti apa, sebenarnya sudah hukumnya itu mutlak seperti itu. Maka kita ikuti. Nggak boleh ngeyel gitu loh. Oh, Ustaz, itu kalau ular laut kayak gimana? Apa benar dia hidupnya di laut? Betul-betul di laut? Kan enggak. Betul enggak? Di daratan. Kalau ular itu nanti kena larangannya karena taringnya itu. Seperti itu. Iya. Ular atau apalagi ya seperti itu. Nah, kayak gitulah ketika kita memahami din ini. Jadi, maka kita berakidah berlandaskan Al-Quran dan Sunnah
dan sunnah tadi dipahami oleh para sahabat tadi. Jadi yang disebut manhaj ahlu sunnah itu adalah yang berpegang dengan Al-Quran dan sunnah. Dan ini sebagaimana Nabi katakan, taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang kalian tidak akan tersesat jika kalian berpegang dengannya, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah. Sunnah itu kedudukannya sama dengan Al-Quran, dan sunnah itu penafsir Al-Quran. Karena Nabi mengatakan, ala ini utitul kitaba wa ma'ahu mislahu, aku diberikan Alkitab dan yang semisal, jadi maksudnya sunnah. Makanya kalau tafsir terbaik itu ayat dengan ayat. Contoh ketika kita menafsirkan orang bertakwa dalam awal surat Al-Baqarah, ketika Allah mengatakan zalikal kitabu la raiba fih, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudzal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang. Maka Allah sifati orang bertakwa yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengimani yang gaib. Tapi gaib di sini gaib yang sesuai dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan gaib itu punya ilmu kanuragan gitu ya. Itu mah dukun. Meskipun dia ngaku Islam, pakai jubah, itu dukun. Ilmu-ilmu kayak gitu adalah dari syaitan. Ya, seperti itu. Jadi orang Islam yang baik itu bukan kebali bacok, tapi bagaimana berpegang teguh. Karena Nabi, coba kita lihat, dulu Nabi berperang pakai apa? Baju besi, betul nggak? Pakai baju besi kan? Sampai kan ketika wafat pun baju besi masih tergadih. Artinya Nabi nggak kebal. Kalau ada orang sekarang ngaku Islam tapi kebal, karena ini ilmu dari mana? Itu dari setan. Orang aku tahu yang gaib, itu saya bukan tahu yang gaib, justru kasihan orang ini banyak jinnya. Maka orang kayak gini harus diruqyah. Makanya penting kita memahami masalah ini, karena ini berkaitan dengan tauhid, termasuk sihir dan sebagainya. Ada rumahnya sering diganggu dan sebagainya. Kalau kita komitmen dengan Islam, dia nggak akan betah. Makanya ada salah satu sunnah, bacakanlah surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Boleh azan malah, karena syaitan itu akan lari ketika mendengar azan. Termasuk jin itu akan lari seperti itu. Terbiasa dzikir pagi dan petang, menjaga wudhu, insya Allah aman. Dan orang-orang yang punya ilmu kayak gitu, ketika belajar akidah itu akan hilang. Saya ada murid dari Indramayu Kota, lama dengan kita 4 tahun Pak. Asalnya bisa masuk ke laut ngambil. Dia punya kantorgan. Jadi kalau nggak punya duit, datang ke orang tiba-tiba dikasih duit. Setelah lama belajar, saya tanya gimana ilmu yang kayak gitu. Oh, sudah nggak ada katanya. Alhamdulillah sudah nggak ada. Karena itu dari setan. Itu yang disebut jin nasab itu. Jadi jin nasab itu ada ketika orang tuanya itu dulu berteman dengan jin. Kan suka ada yang ngaku, saya mah bisa sholat di Mekah, Jumatannya di Mekah, betul nggak? Itu ngibul itu. Orang di sini Jumatan, di sana baru jam 8 pagi. Iya, kan 4 jam bedanya. Di Mekah itu sama waktu zuhur. Orang saya juga suka Jumatan kalau pas di sana. Ya. Jadi seperti itu. Jadi enggak itu. Jadi intinya tadi ngikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Maka memahami Quran yang benar itu tadi itu, Quran dengan Quran dengan Sunnah. Tadi seperti orang bertakwa ditafsirkan dengan Al-Qur'an gitu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yu'minuna wa yuqimuna shalat, orang-orang yang mendirikan salat. Terus wa mimma razaqnahum, dan dari sebagian yang telah kami rizkikan. Ingat loh, ini semua dari Allah. Meskipun mungkin ini lewat Mas Ari, ini lewat siapa, dia dapat pahala. Hakikatnya semua dari Allah. Karena ketika Allah mengatakan wa mimma, ma di situ litabid, sebagian. Razaqna, kami yang rizkikan. Jadi manusia itu bisa begini, bisa ini bukan karena kepintaran, karena itu karunia Allah. Makanya nggak boleh bangga dengan kepintaran. Karena semuanya karunia Allah. Nah itu contoh tafsir ayat di ayat. Kemudian tafsir hadis, contohnya ayat-ayat dengan hadis. Dulu ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, Al-An'am. Ya, itu saat turun itu semua sahabat bingung. Nanya kepada Nabi, ini maksudnya gimana? Siapa di antara kami yang tidak pernah zalim? Maka Nabi jelaskan ayat di dalam surat Luqman itu. Ya, kemudian di dalam hadis caranya kayak gitu. Jadi kita taunya ini
manhaj yang benar itu bukan pengakuan, oh saya manhajnya benar, bukan. Sebagaimana dahulu para ulama diakui ulama itu karena kealimannya dan amalnya seperti itu. Bukan mengakui. Oh saya ini kalau orang sekarang salafi misalkan. Enggak seperti itu. Bahkan itu kata Syaikhul bid'ah berkata seperti itu. Ya, karena enggak ada Nabi apa pernah ada sahabat tabi'in berkata begitu enggak? Nih, saya jelaskan satu sanad yang paling utama. Rasulullah SAW, kemudian Abdullah bin Umar, kemudian anaknya namanya Salim, atau murid utamanya namanya Nafi yang mantan budaknya. Ini ulama semua ini. Kemudian yang dari Nafi ini dipelajari dia punya murid namanya Imam Malik. Malik punya murid namanya Syafi'i punya murid Imam Ahmad. Imam Ahmad punya murid namanya Bukhari. Nah, ini sanad ini bersambung, ya. Mereka mengambil pemahaman-pemahaman seperti itu. Tidak ada yang ngaku seperti tadi saya sampaikan. Paham? Jadi bukan papan nama manhaj salaf itu, tapi sebuah jalan yang harus dititi oleh siapapun. Makanya kita lihat tulisan para ulama, kola fulan, kola pulang, kola Ibnu Abbas dan sebagainya. Jadi kalau ngaji kitab gak denger, cuman kalau ngaji kitab itu 1-2 hadis bisa setengah jam. Jadi keburu bosan. Dan ngajinya sebulan sekali ya tematik aja. Itu udah disarikan itu insya Allah. Ya, seperti itu gitu. Jadi kalau mau ngaji kitab kuning, ayo duduk. Mau pegang satu-satu boleh. Bagus kayak gitu. Saya ada di majelis di Bandung itu ada 2. Yang kayak gitu, satu Sarah Bulbul Maram, satu Durusul Minal Quran. Saya jelaskan satu-satu kayak gitu. Itu ngaji lebih enak, saya nggak pusing. Kalau ini kan saya harus mikir dulu, nyari-nyari yang cocok gitu, betul nggak? Dipesenin judul itu kan harus nyari-nyari dulu itu, betul nggak? Iya, kalau kita mah tinggal baca, gampang. Ya, seperti itu. Nah, makanya kalau kitab itu seperti itu, gitu kan? Maka ngikuti yang disebut selamat itu seperti itu. Paham ya? Jadi, nggak usah bertele-tele, yang penting kita ikuti Al-Quran dan Sunnah. Apapun nama organisasinya, mau GKS, mau apalagi Thalabul Ilmi kan ada. Ya itu kan cuman wadah sarana untuk supaya orang-orang itu mudah ta'awun, kan kayak itu, betul nggak? Bahkan itu masuk sebenarnya disyariatkan, kan Allah mengatakan ya innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan, bersaf-saf, artinya tersusun rapi. Orang masjid aja ada DKM, ada bendahara dan sebagainya kan? Ya sebut demikian supaya tersusun rapi. Dan itu bukan sesuatu yang tidak baik, itu baik. Iya, terorganisir. Yang terpenting nggak boleh saya yang paling benar, yang lain salah. Nah itu bahaya kayak gitu. Baik, ada lagi pertanyaannya? Bagaimana? Ya, ada pertanyaan lain monggo. Ya. Oh ya. Ini ya. Ini mohon maaf kaki saya diginiin ya, karena sakit saya nggak kuat. Ya. Salam. Gimana kalau orang nggak pernah salat ketika meninggal, boleh nggak disolati? Tidak boleh. Malah yang menyolati berdosa. Ya. Orang yang tidak sholat itu mohon maaf, Nabi mengatakan al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafara. Bahkan orang yang tidak sholat itu tidak halal sesembelihannya. Tidak halal sembelihannya. Misal nyembelih ayam, enggak sholat bismillah tidak sah. Karena amalan yang ditinggalkan menyebabkan murtad itu adalah sholat. Jadi hati-hati sholat. Apa? Baik malas maupun apalagi mengingkari. Malas pun sama, para ulama seperti itu. Tapi ada juga yang karena pemahamannya kan. Pemahaman gimana? Artinya ada satu kelompok ya golongan yang memahami masalah sholat itu ada sholat amaliyah, Sholat batinnya. Ubudiyah. Ya, gitu. Ubudiyah itu seperti kita yang 5 waktu. Amaliyah itu ya seperti bekerja, apapun yang mereka lakukan itu ya sedang sholat. Iya. Kalau ibas tadi bekerja, berdagang, ngaji seperti ini, nggak sholat, nggak ada nilainya. Paham ya? Sholat. Makanya
Kenapa Allah mengatakan tadi dalam contoh ketika menjelaskan orang bertapa, kenapa kalimatnya yuqimunas sholat, tidak yusalluna atau yaf'aluna sholat? Karena sholat itu harus ditegakkan mulai daripada syaratnya, kemudian rukunnya, wajibnya. Iya jelas, niat makan harus karena Allah. Itu termasuk syarat nantinya di sana. Karena orang sholat itu tidak sekedar gambarannya sholat. Nabi SAW mengatakan aswa'un nasi syariqatan alladhi yusriku min sholati. Manusia yang paling buruk melakukan pencurian yang mencuri dari sholatnya. Kok sholat dikatakan mencuri? Gimana mencuri dari sholat? Yang tidak sempurna ruku dan sujudnya itu pencuri sholat. Tidak tumanina. Bahkan Nabi ketika duduk datang orang sholat satu kali, salam kepada Nabi, Nabi menjawab kemudian bersabda, irji fa sholli fa innaka lam tusolli. Sampai diulang 3 kali Nabi mengatakan kamu belum sholat. Padahal menurut kita mungkin dia sholat, tapi tidak dianggap karena sholatnya tidak benar. Artinya sholat itu harus ditegakkan. Benar dohirnya, benar batinnya, minimal ada berkesesuaian antara ucapan dan hati dia. Kalau bagusnya dia paham apa yang dibacakan. Kalau Nabi sholat itu baca ayat ancaman berlindung, baca ayat rahmat memohon dulu kan seperti itu. Makanya sholatnya tartil, tumaninah kan kayak gitu. Yang minimal lah kita tumaninah lah. Ruku betul-betul tulang punggung gini. Bangkit dari ruku tuh kalau belum tegak nggak boleh sujud. Nggak sah itu. Harus tegak dulu tulang-tulang ke posisi semula. Kemudian sujud harus tumaninah dulu seperti itu. Itu. Kemudian efek dari sholat. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang sholatnya benar, perilakunya bakal baik. Sholat itu makanya gitu. Dan sholat itu merupakan hubungan antara makhluk dengan Rabbnya. Sampai Nabi diundang ke langit ke-7 karena sholat. Ini menunjukkan sholat itu bukan perkara penting. Makanya sampai Nabi mengatakan anak umur 7 tahun yang belum wajib sholat, sampai disuruhlah mereka murru auladakum as-sholat wa huwa abna sab'a sinin. Perintahkanlah anak-anakmu sholat ketika dia umur 7 tahun. 7 tahun udah wajib belum? Belum. Tapi diperintahkan. Wadribhum idza balagu asar. Boleh dipukul kalau 10 tahun gak mau sholat. Tapi syarat dipukul dari 7 tahun sudah dididik. Kalau ini SMA gak mau sholat langsung dipukul oleh orang tuanya malah berdosa. Jadi sholat ini harus. Dan orang tua akan ditanyai nanti di hadapan Allah tentang sholat anak-anaknya. Kadang kita suka beralasan kasihan masih subuh, kasih ngantuk. Kasihan mana dengan dipanggang nanti di neraka. Maka kalau ingat ke sana nggak akan membiarkan anaknya tidur. Bangunkan. Karena kita ini kadang-kadang seperti benar, padahal salah. Di kitab kuning yang dikaji di pesantren itu, penulis kitab Fathul Mu'in, gitu ya, di pesantren sepakat itu fikih mazhab Syafi'i. Hukuman bagi anak yang 10 tahun tidak sholat adalah dipukul ketika sudah didik. Maka anak dewasa kalau tidak sholat dipenggal lehernya. Baca kitab itu, sob jujur. Mau sama saya belajar kitab itu, hayu. Mau kitab apa aja sebutkan kitabnya. Kalau saya nggak ada nanti di perpustakaan banyak. Ya, saya di kantor banyak pustakaan, banyak sekali karena banyak anak-anak yang lulus dari Madinah pada bawa buku, banyak sekali. Yang begitu bukan radikal. Bukan radikal, itu seru perintah Allah. Saking pentingnya sholat. Jadi kalau anak kita mecahin piring nggak usah dipukul. Beli sabun, dapat lagi piring. Betul nggak? Ini mah kalau pecahin kaca dimarahin habis-habisan. Enggak sholat, tenang aja. Nggak boleh kayak gitu, itu salah. Pendidikan yang tidak benar. Jadi kalau anak-anak sudah dari kecil terbiasa diajak sholat, nggak apa-apa anak-anak, misalkan yang perempuan dengan ibunya, kalau udah bisa diarahkan dibawa ke masjid, nggak apa-apa. Kalau nggak belum bisa, taruh di rumah dilatih sholat. Yuna sholat dengan siapa? Dengan ibunya dilatih. Dan ini sampai mereka itu dalam tanggung jawab kita. Artinya sebelum mereka dipinang oleh suaminya, sebelum suami anak kita keluar dari rumah kita. Itu kewajiban orang tua. Makanya Allah katakan wa'mur bis sholat wastabir 'alaiha. Perintahkanlah mereka sholat dan bersabarlah ketika memerintahnya.
Artinya tidak ada waktu istirahat. Karena memang dunia ini bukan untuk istirahat. Jadi jangan sampai kita salah dalam pola asuh. Makanya tadi saya sampaikan, tanamkan iman kepada anak kita. Mulai dari kecil, kalau ada masalah-masalah itu disangkut pautannya dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah. Jangan dengan tahayul. Anak begini, diginiin, ini begini, itu tahayul semua. Akhirnya tertanam dalam diri mereka. Dikasih lihat videonya video tahayul. Tadi film SpongeBob ya kayak gitu itu, itu anak saya minta kayak gitu sama tim. Jangan ini ganti nih, ganti sama ini, ganti sama Lara gitu kan, komputer kayak gitu. Ya karena itu secara tidak langsung sedang membodohi anak kita. Ya, jangan dikira efeknya tidak hari ini tapi nanti ke depan. Hari ini banyak anak yang pemalas. Itu akibat dari tontonan daripada ini. Sahabat Nabi itu umur 10 tahun itu udah gula. Udah berlatih fisik sampai kan pada ngedaftar perang. Anak sekarang boro-boro suruh perang. Ngapalin capek Ustaz? Iya capek, dok makan terus capek nggak capek? Oh iya makanya ini ngapalin. Semuanya di dunia mah nggak ada yang nggak capek. Makanya ingat, kalau capek teh ingat surga nanti begini. Oh mereka tuh semangat digituin, nggak dimarahin kita. Capek ya capek, yuk kita ingat surga. Kalau terus-terusan ngomong capek, semuanya bakal capek, betul nggak? Mohon maaf, ada regenerasi yang maksudnya ada degradasi keilmuan, hatta di pondok-pondok, betul nggak? Anak sekarang keluar pondok nggak ada jaminan baca kitab, beda dengan dulu, betul nggak? Karena dulu itu belum ada HP, belum ada apa, anak tuh betul-betul menghafal di kepala. Sampai nulis kayak itu. Anak sekarang mah saya ajarin nih gini nih, ini kan sudah tahu nih kita belajar beberapa ini, sok tulis satu kertas gini yang dibuang, gue bawa kemana-mana itu sudah bawa, udah tinggal nurut sehari kesana mah enggak lagi. Ya tapi doakan saja terus dan terus disemangati nanti juga bisa. Cuman beda dengan orang-orang dulu mencari hadis itu bisa butuh perjalanan 1 bulan, Pak. Naruh bekal 2 bulan, pulang dan pergi. Hanya bertanya, hal hadis sahih? Naam sahih. Sami'tuhu min fulan. Maka balik lagi orang tersebut nanti mengunjungi orang itu. Mari kita dengar di sini ada derajat hadis itu hasan, ada sahih. Sahih itu nanti ada sahih li ghairihi. Ada yang derajatnya mutawatir, ada yang ahad. Mutawatir itu jika setiap rawinya terdiri dari 7 tabaqat lebih, sedangkan ahad itu 6 ke bawah. Ahad pun macam-macam, ada hadis masyhur, ada hadis gharib, ada hadis ajiz. Nanti ada sebab-sebabnya kenapa disebut hadis gharib, karena orangnya hanya ini. Kenapa ini jadi hasan sedangkan ini sahih, padahal dua-duanya bisa dipakai? Oh ternyata ada si pulang ini pelupa, padahal soleh orangnya. Karena kalau ada orang misalkan meriwayatkan hadis, dia bohong sama kuda, bohong sama kambing, masukin kambing, bawa rumput, setelah kambing masuk ditaruh lagi rumputnya, tidak diterima ilmunya. Makanya ajaran Islam itu harus diambil oleh orang-orang jujur, nggak boleh dari pendusta. Ditinggalkan hadis kayak gitu. Makanya dijaga, jangan khawatir jika hadis sahih itu wahyu itu. Karena ulama itu menjaga. Makanya Imam Hasanul Basri saya mengatakan, laula isnad la dinullah. Kalau tidak ada sanad, tidak ada agama ini. Makanya kita bersyukur adanya para ulama yang menjaga hadis itu. Ulama mengatakan ini sahih, maka kita yakini, oh ini sahih kata ulama, kita amalkan seperti itu. Yang sampai ke kita, ini dalilnya gini-gini. Jadi nggak usah nanya-nanya dulu, oh Ustaz, aduh gimana? Kalau ini sahih ya amalkan aja seperti itu. Jadi kayak gitu ya, ini tambahan sedikit ya. Ada pertanyaan lain enggak? Itu ada. Ya, silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum. Kita ini kan banyak usaha di Indonesia ini kebanyakannya buta ayam. Apakah khusus untuk juru sembelihnya itu harus aktif? Alamnya itu bagaimana? Terus pokoknya kita beli ayam di pasar, kita nggak tahu kondisinya. Baik. Gimana
Iya. Itu bagaimana yang terbaiknya? Baik. Yang pertama tentang bagaimana tukang nyembelih kan gitu ya. Cari yang mendirikan sholat, minimal yang sholat, jaga sholat. Meskipun dia tidak paham yang lain-lainnya, tapi dia tidak meninggalkan sholat. Terlebih-lebih jangan sampai orang musyrik. Karena nanti seperti daging impor, kalau impornya dari negeri-negeri musyrik, penyembah berhala, maka haram dagingnya. Kalau impornya dari negeri-negeri Nasrani, maka boleh. Karena dalam Islam dibolehkan sesembelihan orang Nasrani. Dan ternyata diselektif bahwa itu menggunakan orang-orang muslim. Ya. Terus yang kedua, bagaimana kita membeli daging di pasar? Hukum mayoritas yang berlaku. Seandainya di satu daerah kebanyakannya muslim, maka kita yakini dia yang membeli adalah orang Islam. Dan tidak usah bertanya lagi, langsung makan bismillah. Tapi kalau tinggal di Bali, maka kita harus hati-hati. Karena kan mayoritas orang Hindu. Seperti itu ketika kita berhadapan tidak tahu seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana sikap kita ketika terjadi apa tadi, Pak? Baik, jadi begini. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa ulil amrinya tidak pakai kalimat atiu? Karena yang wajib ditaati itu ketika mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau tidak taat, tidak ada ketaatan. Dan Rasul mengatakan innamat ta'ata fil ma'ruf. Dalam riwayat yang lain, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Yang pertama, sesungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Maksud kebaikan adalah ajaran yang tidak bertentangan. Yang kedua, tidak ada ketaatan kepada makhluk ketika dia menyakiti atau menyelisihi khaliq. Dalam satu syariah itu peperangan yang tidak diikuti oleh Nabi. Nabi mengirim pasukan. Ketika di perjalanan melihat api yang besar, pemimpin pasukan ini memerintahkan anak buahnya masuk ke dalam api tersebut. Kemudian anak buahnya ini berkata begini, kami masuk Islam itu karena ingin selamat dari api. Sedangkan Anda sekarang nyuruh kami masuk api. Maka ributlah dibawa kepada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, seandainya kalian mentaati pemimpin kalian itu masuk ke dalam api, maka kalian berada dalam api selama-lamanya. Nah, sering dibentokkan itu tentang kalimat ulil amrinya itu. Siapa ulil amri itu? Ulil amri adalah pemerintahan yang menegakkan hukum Allah meskipun pribadinya maksiat. Paham nggak? Hukum yang tegak adalah hukum Allah. Bukan setiap orang ngaku Islam jadi pemerintah dikatakan ulil amri. Mana dalilnya? Tadi dalilnya. Makanya penjelasan para ulama itu jelas. Yang disebut ulil amri adalah setiap pemerintahan yang menegakkan hukum meskipun pribadinya maksiat, tapi hukum tetap seperti al-ma'mun. Maksiat dia, betul nggak? Tapi menegakkan hukum Allah. Ditaati, itu wajib taat kepada mereka. Meskipun pribadinya maksiat. Paham seperti ini? Ini yang sering di kita ini tidak paham itu makna hakikat. Ulil amri itu siapa? Kalau nanti gimana orang Cina yang jadi presiden disebutnya ulil amri juga? Sembarangan itu akidah itu akidah murji'ah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak begitu karena Nabi mengatakan begini. Ya, para ulama pun menjelaskan seperti itu. Itu Pak. Ya, jadi kita cari yang mana? Yang ikut kepada kebenaran. Seperti itu. Tapi kalau kondisi sekarang gimana? Jauhkan minimal tidak madorot lebih besar. Dalam kaidah fikih ada seperti ini. Mala yadriku kulluh wala ta'wala yatruku jalluh. Kalau bisa tidak diraih semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Kalau itu ada kemaslahatan. Tapi tetap, dan tugas bagi kita tentang masalah hukum sekarang ini, saya bahkan ketika ngaji di komplek kepolisian, yang nanya bukan orang sembarangan, inspektur. Ustaz, kan kita ini wajib masuk Islam secara kafah. Betul Pak. Terus hukum kita kayak gini gimana? Nah gini Pak, tugas kita adalah sesuai dengan apa yang kita alami, yang kita bisa kerjakan.
Kita berekonomi harus sesuai dengan aturan Allah. Kita bekerja harus sesuai dengan tupoksinya aturan Allah, tidak boleh melanggar. Kan gitu. Anak bapak kalau keluar rumah pakai hijab yang perempuan. Kalau ini sepertilah pokoknya aturan Islam. Adapun hukum pidana itu urusan mereka, Pak. Bapak tidak terbawa dosanya. Karena bukan penentu kebijakan. Jadi nggak boleh sembarangan itu memahami masalah ini. Kita, Pak, sekarang saya makan dengan tangan kiri dosa nggak? Dosa, karena ini melanggar hukum Allah. Tapi ada misalkan pencuri di penjara, kita dosa nggak? Dosa nggak kita? Siapa yang berani ngaku dosa? Emang mau nanggung dosa mereka? Enggak. Karena nanti itu mah hak mereka. Ada hukum pidana itu mereka yang menentukan. Orang mencuri dipotong tangan itu nggak sembarangan. Jika dia mencurinya 2 dinar, setara 6,5 juta baru dipotong tangan. Kalau orang nyuri sepatu dipotong ininya, zalim. Jadi nggak sederhana itu menegak hukum Allah itu, menuduh orang dan sebagainya ada. Ini kalau belajar fikih di bab jinayat wal hudud itu pelajari itu semua ada. Kayak nuduh orang, makanya dari sini Pak kita paham, jangan sembarangan berbuat. Apa maksudnya? Orang mengatakan demi Allah, sumpah kan? Kemudian dia bohong. Dosanya tidak cukup istighfar 100 kali, tidak. Kalau dia tidak ngasih makan 10 orang, kalau nggak mampu memberi makan, memberi pakaian 10 orang, maka wajib puasa 3 hari. Jika tidak puasa, dosanya tidak diterima. Makanya ada hukuman, contoh misalkan ngebunuh orang. Kan ada kasus-kasus katanya tidak sengaja, betul nggak? Kasih aja 100 juta beres, zalim. Kalau keluarganya memaafkan, itu diatnya 3,5 miliar minimal. Itu beberapa tahun lalu harga untanya 35 juta. Karena 100 ekor unta. Jadi kalau antum nempeleng orang giginya pecah, itu ada dietnya, nggak sembarangan. Nggak bisa saya salaman gini, maaf ya saya nempeleng antum ini giginya. Kalau antum belum nggak ganti gigi, ganti misalkan gigi itu 10 juta, antum nggak diterima dosanya, nggak diterima tobatnya. Itu had-had yang ada, hukuman-hukuman yang ada dietnya. Nah, kalau itu makanya kita jauhi. Jangan sampai menzalimi orang. Paham ya Pak ya? Seperti itu. Ada yang lain? Tidak ada kayaknya. Tertulis. Oh, itu tadi. Apa ya? Sini aja langsung bacain. Sama saya aja langsung lah. Bismillah Ustaz, apaan mau bertanya. Jadi apakah dijodohkan sama orang tua anak tapi gak sepemahaman sama kita? Nah, orang tua anak awam. Jadi kita ketika anak menolak ikhwan tersebut, orang tua anak bilang kamu bukan anak saya lagi. Oh, bagaimana cara menjelaskan ke orang tua kita supaya orang tua kita memahami kita tanpa kita menyakiti beliau, dan seharusnya bagaimana sikap kita ke orang tua? Syukran. Ya, jadi ya ini. Jadi begini, memang kadang-kadang karena belum belajar. Jadi orang kadang-kadang gampang memvonis. Terus karena kita mungkin ingin yang terbaik jodoh tuh ya. Makanya kan Nabi begini. Tunkahul mar'atu li arba. Dinikahi wanita itu karena 4 hal. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, wali diniha. Fadfar datadain tarobat yadak. Wanita dinikahi itu karena keturunannya, kecantikannya, hartanya, dan agamanya. Dan Nabi memerintahkan fadfar datadain. Pilihlah yang beragama, engkau akan ridho. Artinya ini semua akan ngikut semuanya. Karena kalau orang berbangga dengan nasab, nanti malah dihinakan nanti. Betul nggak? Karena bukan golongan darah biru, nanti bahaya kesananya. Ketika ada masalah itu dihinakan. Iya. Yang kedua karena harta itu akan habis, dan harus diyakini. Seseorang tidak akan bertambah rezekinya karena menikah dengan orang kaya.
dan tidak akan berkurang karena menikah dengan orang miskin. Karena setiap orang itu sudah diiris-iris bagiannya. Yakini ini betul. Karena orang tidak akan mati kecuali disempurnakan itu. Ya, tinggal kita ini membaguskan cara menjemputnya. Yang ketiga, kecantikannya, tahu sendiri kan. Relatif kan, tidak semua kata si fulan cantik, yang lain cantik kan, betul nggak? Ya nggak apa-apa, yang beragama tapi cantik kayak itu candanya itu mah. Ya, terus nah ini sikap gini gimana? Yang pertama, jelaskan pentingnya memiliki laki-laki yang solihah, yang soleh. Memiliki suami yang soleh, sebutkan kepada orang tua dengan bahasa baik. Karena begini, kalau contoh siapa yang soleh itu, yang sayang kepada ibunya dan kepada adik-adiknya wanita, dan hormat kepada bapaknya, dan tidak melupakan Tuhannya. Kalau ada orang melamar tidak sholat, sudah jelas rugi ya. Bahkan nggak boleh sebenarnya menikah dengan tidak sholat itu. Jangankan istrinya, Tuhannya saja disia-siakan. Betul nggak? Kalau misalkan tadi buruk sama ibunya, jangankan istrinya, ibunya saja buruk, betul, yang melahirkan dia, yang ngurus dia. Maka jangan dipilih. Maka sebagian ulama disebut karakter baik laki-laki itu bagaimana sikap kepada ibunya, sikap kepada adik-adiknya yang perempuan, bagaimana hormatnya kepada yang laki-laki. Itu baik. Seperti itu. Ya. Nah, sampaikan dengan cara baik. Dengan bahasa mereka, misalkan kalau biasanya orang yang gampang emosi sampai tidak ngaku anak, mohon maaf. Biasanya kan mungkin kurang belajar orang kayak gitu. Sehingga dia cepat-cepat memvonis tidak baik. Betul nggak? Itu keluar dari nafsu yang menguasai dia. Sampaikan dengan cara baik. Kalau perlu, datangkan orang yang berpengaruh kepada dia. Seorang tokoh yang berpengaruh untuk ngomong baik-baik. Karena Bapak, kalau saya menikah dengan yang baik, nanti baik Bapak pun ke bawah baik. Tapi kalau saya nikah misalkan dengan tidak baik secara agama, Bapak pun akan rugi. Sampaikan ke situ. Karena orang tuh kadang melihat baik dan buruk tuh hanya dari tampilan dan dari harta, padahal itu belum menjamin. Maka saya sampaikan seperti itu. Orang itu tidak akan menambah kaya ketika dinikah dengan orang miskin. Tidak akan berkurang juga hartanya. Karena setiap orang sudah digariskan masing-masing. Apakah dalam satu keluarga, ini Ahi Umar dengan Umar Sajen Nasar, gak ada. Adik kakak, masing-masing, betul gak rezekinya? Meskipun dari bapak sama miskin sama dikasih. Karena Allah itu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi udah membagi-bagi itu semua. Makanya rugi ketika orang itu mencari dengan jalan yang salah. Karena nggak akan nambah harta dia. Coba yang korupsi tambah kaya nggak? Masuk penjara, matinya di penjara, rugi, betul nggak? Kekayaannya diambil lagi, kan betul nggak? Jadi seperti, jadi caranya tadi bicara baik-baik. Kalau nggak bisa, datangkan orang yang berpengaruh kepada orang tersebut. Jangan sendiri kalau sudah mentok. Dan ketiga, jangan lupa banyak bermunajat kepada Allah. Ini adalah senjata yang paling canggih, yakni doa. Doa itu bisa merubah yang tidak mungkin, bisa menjadikan pasti yang mustahil. Jangan lupa kita punya Allah. Bangun sepertiga malam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti beres. Allah akan bereskan. Terus yang ketiga, niat ketika menolak itu karena memang mungkin kurang baik akhlak dan agamanya. Jadi jangan sampai motifnya yang lain-lain. Ya, seperti itu. Itu mungkin untuk ibu-ibu ya. Nah, mau bertanya, seseorang yang masih meminjam, katanya keimanannya baru separuh apa gimana ya? Apa itu? Oh, kalau menikah itu menyempurnakan separuh agama.
tinggal menyempurnakan yang lainnya. Separuh agama, maksudnya pahalanya, karena orang bujang itu beda pahalanya dengan orang menikah. Bujang dengan yang menikah beda pahalanya. Ya, bukan berarti begini, orang yang tidak menikah itu bukan berarti buruk. Karena hukum menikah itu jadi 4. Nyindirin kawannya betul. Jadi saya jelaskan dulu fikihnya. Jadi hukum menikah itu tidak sunnah. Sunnah itu bagi orang yang mampu menjaga diri, punya kemampuan, punya apa-apa, maka dia sunnah menikah. Kalau orang tidak mampu menjaga diri, punya biaya dan sebagainya, terjerumus ke dalam dosa, wajib nikahnya. Tapi orang itu tidak kemampuan finansial, maka dia disuruh berpuasa. Kalau dia malah tidak mampu menafkahi batinnya, itu haram. Ada kasus 3 bulan menikah di pengadilan agama, terjadi kasus cerai. Ternyata sejak menikah suaminya tidak menyentuh istrinya sekalipun. Diselidiki ternyata yang laki-laki punya penyakit. Bukan impoten. Dan ini boleh tidak jadi nikah kalau didapati seperti itu. Nabi tidak jadi nikah dengan seseorang yang didapati belang. Iya, sopak. Jadi artinya boleh-boleh saja. Jadi nikah itu kata siapa langsung sunnah. Bahkan ada yang tadi itu haram. Paham ya? Jadi bukan berarti yang belum menikah hari ini, bukan punya penyakit, mungkin masih bisa menjaga diri, masih ingin sendiri, ya nggak masalah, nggak usah kita kompor-komporin. Doain saja, betul nggak? Karena mengompori itu bukan satu yang baik. Tapi bagusnya yang menikah. Betul. Makan saja jadi pahala. Bekerjanya jadi pahalanya sedekah. Kan kalau untuk sendiri, cuma sendiri dia, betul nggak? Kalau dia bekerja dapat kafaah, dapat kafalah, dapat mukafaah ya. Kemudian dia berbagi dengan keluarganya. Maksudnya diberikan, itu jadi nilai sedekah. Nabi mengatakan 1 dirham engkau berikan kepada orang yatim, 1 dirham engkau berikan kepada orang miskin, dan 1 dirham engkau berikan kepada anak istrimu, pahalanya lebih besar yang diberikan kepada anak istrimu. Jadi jelas kurang pahalanya. Makanya tadi seperti itu, menyempurnakan setengah agama. Karena tadi orang yang nggak menikah mah kekurangan pahalanya juga. Seperti itu. Nah, untuk orang yang masih berbujang tapi meninggal duluan, apa ada dari surga? Insya Allah ada. Semuanya akan Allah termasuk juga wanita-wanita yang bercerai dengan suaminya, kemudian dia tidak menikah lagi, maka di akhirat Allah akan ciptakan suami untuk dia. Jadi wanita-wanita yang cerai itu kan nanti disatukan lagi, enggak disatukan dengan mantan suaminya, enggak. Tapi Allah berikan makhluk yang lebih soleh daripada dulu ketika di dunia. Tapi kalau misalkan membujang itu memang kurang baik. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan begini, seandainya besok hari kiamat dan aku membujang, maka aku akan menikah dulu. Karena mati dalam keadaan membujang itu rugi. Pertama, tidak ada yang mengalirkan pahala untuk dia. Ya. Kemudian tadi tidak ada jerih payah, kesungguhan. Karena dengan menikah orang akan meningkatkan kesungguhan dia dalam menapaki hidup. Bagaimana dia menafkahi istri, bagaimana dia ngurus anak dan sebagainya. Kan ini perlu diperjuangkan dan ini nambah pahala. Sebagaimana, karena begini, setiap orang mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup dan dia sabar dan dia ridho, dan ini termasuk akhlak kepada Allah yang kemarin saya jelaskan. Ridho dengan ketentuan serta takdir Allah, maka dia akan tambah pahala seperti itu. Jadi ya doakan saja, semoga segera, dan nggak bisa kita memaksa juga masalah ini itu. Ada di Subang itu usianya udah 50 tahun lebih, 55 malah. 35 belum mau, ya. Banyak kawan sekantor saya nikahnya umur 45.
Itu perempuan, Pak. Ya, gimana? Karena begini. Suami dan istri itu jodoh itu takdir Allah memang. Ya kita doakan saja yang belum menikah itu. Nggak usah, ya jangan sampai down gitu. Jangan sampai malah rendah harga diri dan sebagainya. Jangan. Semangati, doakan, doakan dan doakan. Karena tadi doa itu bisa merubah yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Yakinlah kepada Allah. Karena kalau malah ngompori, malah manas-manasi juga malah jadi tidak baik. Apalagi misalkan orang tersinggung, paham nggak?